Jadi kalau kita lihat lagi ke depan, berita itu menghasilkan suatu sentimen, Pak. Sedangkan data itu menghasilkan suatu ekspektasi. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Aswin. Kita akan coba membahas di Klinik Forex ini masalah berita dan data. Klinik Forex ini disponsori oleh Didimex. Sebelumnya tentu kita akan masuk ke dalam disclaimer, di mana Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan investasi atau trading, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk pengumpulan dana, ada baiknya Bapak dan Ibu jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Baik, kita sudah tahu yang namanya Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi, sehingga Bapak dan Ibu jangan pernah tergiur dengan iming-iming marketing, konsultan, mentor yang mengatakan uang kecil bisa menjadi besar. Ada suatu kebohongan. Yang terbaik itu adalah Bapak dan Ibu harus tetap belajar. Mengapa? Karena yang namanya Forex itu tidak lepas dari leverage. Di dalam rekaman-rekaman di YouTube saya yang terdahulu kita membahas masalah leverage, bahayanya dan keunggulannya tentunya. Kita sudah melihat data bahwa 90% yang masuk di bisnis ini adalah loss, hanya 10% yang profit. Untuk itu, kita juga mengetahui bahwa 10% ini sudah pasti belajar dulu baru trading. Bukan trading dulu baru belajar. Oke, Pak Joshua, kita coba untuk membahas satu persatu yang dinamakan berita itu apa sih? Ya. Sebenarnya yang dinamakan berita di dalam Forex ya Pak, itu adalah suatu informasi yang terkini, yang terupdate mengenai masalah politik, ekonomi, keuangan, dan lainnya dari sebuah negara dari kantor berita. Jadi jangan juga kita mengambil suatu sumber yang kita nggak tahu benar atau tidaknya berita tersebut. Jadi dasarnya itu adalah kantor berita. Oke. Dengan adanya berita ini, maka membuat suatu sentimen terhadap pasar. Sentimen inilah yang dapat membuat mata uang tersebut melemah atau menguat. Jadi kalau berita itu pasti urusannya sama underlying sentimennya. Jadi underlying sentimennya bagaimana? Nanti contoh-contohnya lebih mudahnya nanti saya kasih di belakang. Oke. Nah yang menarik adalah berita ini nggak akan lepas dari yang namanya data. Kita udah tahu yang namanya data itu adalah suatu informasi yang mengacu sama angka. Data-data ini, angka-angka ini, itu merupakan suatu kondisi dari suatu negara. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah data itu akan menghasilkan suatu ekspektasi di pasar. Jadi kalau kita lihat lagi ke depan, berita itu menghasilkan suatu sentimen, Pak. Sedangkan data itu menghasilkan suatu ekspektasi. Keduanya ini sepertinya sama, tetapi kenyataannya berbeda. Emang kasih contoh. bedanya apa kan gitu ya? Nah kalau kita ngomong bedanya apa, justru kita mau cari hubungannya apa gitu loh Pak. Antara berita sama data. Kalau berita itu berbicara masalah kejadian saat ini, Pak. Diberitakan sepak bola Argentina akan datang ke Jakarta. Akan bertanding dengan PSSI. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya sederhana. Pak, kita nggak usah ngomong macam-macam ya. Anggap aja saya belum nonton pertandingannya. Satu adalah juara dunia gitu ya, Pak. Yang satunya lagi juara SEA Games lah gitu ya. Mereka bertemu di Jakarta. Apa yang Bapak pikirkan? Argentina menang. Oke, itu sentimen yang terjadi, Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa Argentina menang, terus apa lagi, Pak? Golnya kita pasti kebobolan banyak, gitu.
Itu sentimen, Pak. Iya. Itulah yang membuat akhirnya banyak orang menganggap bahwa Argentina itu di atas kertas sudah menang gitu. Oke. Itu perlu data nggak, Pak? Perlu dong, Pak. Nah, keluarlah datanya, Pak. Pemainnya siapa aja sih, Pak? Nah, itu dia. Messi dikeluarin nggak? Diturunkan nggak? Siapa Oke. aja sih? Ini layer keberapa sih yang diturunkan? Itu data semua, Pak. Oke. Pada saat data ini sama dengan sentimen, Hmm. Bapak punya suatu keyakinan nggak bahwa Argentina dapat memenangkan pertandingan? Itu Bapak nggak nonton pertandingannya aja, Bapak udah tenang nggak hidup ya, Pak? Kalau taruhan tuh pasti menang tuh. Kenapa taruhan sih? Kalau taruhan. Kan kita nggak ngomong taruhan, Pak. Iya, Kita hobi cuma, soalnya. ya, kita cuma membuat suatu berita dan data ini menjadi suatu yang berhubungan dan Hmm? kita belum tahu hasilnya apa nanti. Akhirnya pertandingan itu dimulai. Nah, Mulailah babak pertama, kedua. Wah, itu begitu Indonesia, hmm? PSSI membawa bola mendekati gawang Argentina, itu Hmm. pasti rame, Pak. Oh iya, iya. Ya, ternyata bolanya bisa diblok, lalu balik lagi. Gue kok jadi kayak komentator bola ya. Bolanya diambil, lalu di bawah itu terjadi koreksi gitu ya. Iya. Kayak gitu. Jadi pertandingan itu kalau kita berbicara masalah trading itu hampir sama gitu loh. Tetapi dengan berita tadi dan data-data yang kita punya, kita sudah yakin banget gitu. Tinggal aktualnya seperti apa kan gitu ya. Ya. Banyak orang mengatakan, ah udahlah, aktualnya kan bisa saja Indonesia menang. Hmm. Kan nggak boleh Pak kita pesimis gitu ya. Bisa saja menang. Pertanyaan berikutnya, Pak. Hmm. Pertanyaan berikutnya adalah, Hmm. pada saat Indonesia bisa membobolkan gawang Argentina, apa yang dilakukan oleh Argentina? Tim Argentina apa yang dilakukan, Pak? Pada saat Indonesia ternyata bisa menggolkan satu buah gol Hmm. di menit-menit awal. Apa yang dilakukan oleh Argentina? Wah, itu Ngamuk nggak, Pak? ngamuk banget, Iya. Pak. Strateginya Double. kenapa? Masalah malu kan, Pak ya. Masa Itu peringkat atas bisa. juara dunia, ya. Jadi kalau kita sudah melihat suatu berita dan mengatakan bahwa mata uang ini akan menguat karena ada berita ini, sentimennya juga menguat, oke. Lalu kita lihat data-datanya juga bagus, Hmm. sebenarnya apa sih yang kita takutin untuk nge-buy? Hmm. Grafiknya, gitu. Biasanya itu. Harganya, gitu ya. Itu kan seperti nonton sepak bola ya, Pak ya. Iya, Pak. Sebenarnya kalau kita buy terus harganya turun lagi, ya sebenarnya nggak perlu takut-takut amat ya, Pak ya. Harusnya gitu. Harusnya nggak takut. Tapi karena kita menonton pertandingan tersebut, akhirnya kan kita menjadi takut ya Pak ya. Bapak dan Ibu, inilah yang membuat kita kadang-kadang mempunyai suatu keyakinan, tiba-tiba keyakinan itu hilang. Kenapa bisa hilang? Karena kita tidak mengerti apa berita yang kita baca. Banyak orang bisa membaca berita, tapi tidak mengerti apa yang ada di balik berita tersebut. Nah, itu dia. Apa cerita yang ada di balik berita tersebut. Kalau saya nggak pernah baca berita, Pak, Hmm. saya nggak tahu Argentina, Pak. Dan saya juga nggak tahu dia pernah juara dunia. Iya. Saya pikir mungkin Argentina itu adalah negara di Amerika Selatan yang levelnya mungkin sama dengan Persatuan Sepak Bola Kebon Kosong. Karena saya nggak pernah tahu itu, Pak. Iya. Betul. Ya kan? Lalu tiba-tiba saya masuk ke dalam pertandingan gitu ya. Hmm. Melihat pertandingan tersebut, wah seru itu, Pak. Deg-degan itu saya, Pak. Sangat, Pak. Gitu ya. Dan saya berharap bahwa Argentina akan kalah. Hmm. Tapi pada saat saya mempunyai berita yang cukup dan saya mempunyai data yang cukup, buat saya kok kayak sepak bola gajah ya gitu.
Nggak, tapi ini bukan bukan berarti bukan berarti yang sebenarnya gitu ya Pak ya. Ya. Ini kan live ditonton berapa ratus orang terus disangkanya saya menjelek-jelekan Persatuan Sepak Bola Indonesia, enggak gitu ya. Ya. Tidak tidak ada maksud ke sana, tetapi ini lebih memudahkan kita mencerna suatu berita. Boleh nggak sih Res contohnya diganti? Ya boleh gitu loh. Kenapa enggak gitu ya. Jadi banyak orang mengatakan nama saya bahwa technical itu bisa di backtest Res gitu loh. Hmm, Fundamental bisa di backtest nggak? Semua metode harus bisa di backtest. Karena ilmu itu ada kan karena adanya backtest ya Pak ya. betul Kalau Pak. enggak, gimana Betul. ceritanya gitu. Kita melihat pada tahun 2008 Pak. Kita udah sepakat bahwa tahun 2008 itu terjadi krisis besar di Amerika Serikat. Ya. Jadi suatu subprime mortgage. Kita baca berita tersebut. Yang kita pikirkan apa Pak? Ekonomi Amerika pasti hancur. Betul. Karena orang yang tidak siap membeli rumah disuruh beli rumah Pak. Hmm. Itu sama juga kita kredit Mio gitu ya. BP-nya 500.000 Pak. Diambil nggak Pak? Diambil Pak. Padahal saya nggak punya kerjaan loh Pak. Saya berharap dengan saya menggunakan Mio tersebut, saya bisa mencari uang Hmm. dengan cara transportasi online. Oke. Ya, itu kan teorinya Pak. Iya. Prakteknya kan Belum tentu. belum tentu naik motor saya Pak, mungkin naik motor Bapak. Itu dia. Sehingga saya bisa nggak Pak bayar cicilan? Nah, Kalau kemudian saya nggak bisa bayar cicilan, apa yang dilakukan oleh leasing? ditarik motornya Pak. Udah uang DP saya diambil, Hmm. cicilan saya diambil, motor Hmm. diambil juga. Menang banyak nggak Pak? Menang banyak leasing mah. Nah, itulah yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Tapi Hmm. bukan motor Mio, tapi rumah Hmm. gitu ya. Pada saat orang-orang Amerika terjadi krisis, nggak punya pekerjaan, mereka melepaskan rumah yang mereka punya. Terjadilah resesi, Hmm. terjadilah krisis ekonomi di Hmm. Amerika Serikat. Lalu habis itu lanjut ke krisis keuangan. Hmm. Dan terakhirnya adalah krisis moneter. Oke. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita berbicara masa 2008, pada saat ekonomi hancur, mata uangnya kemana Pak? Mata uangnya tentu melemah. Pada saat kita membaca berita, dan itu masih hancur terus, Hmm. kita nggak mungkin gitu melakukan pembelian US dollar pada saat itu. Setelah ekonomi hancur, barulah The Fed dengan semua program yang ada, mereka mengucurkan likuiditas. Dengan mengucurkan likuiditas, uang beredar lebih banyak. Hmm. Otomatis dolarnya melemah atau menguat ya Pak? Melemah Pak. Pak dan Ibu, kalau kita nggak baca berita dan kita nggak memahami, itu dolar udah sampai ke level yang paling rendah. Itu udah pasti kita buy. Nggak mungkin enggak. Tapi data-data ekonominya pun mendukung, Pak. Hmm. Hmm. Penganggurannya 10% Uh. pada saat itu. Angka inflasinya 0,1%. Apa yang harus dilakukan? Nggak ada selain adanya program stimulus. Ya. Likuiditas dibesarkan. Itu dolar hancur-hancuran selama 3 tahun, Pak. Itu Hmm. bukan ngomong sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 tahun, Pak. Nah, pada saat seperti itu, pada saat ekonomi Amerika rata semua selama 3 tahun, tentunya ada satu aset kelas yang dipilih oleh para pelaku pasar. Ya. Dan disitulah kita lihat harga emas naik dari 800 ke 1.900 dalam waktu 3 tahun. Itu kan backtest, Pak. Dengan adanya kejadian itu harganya naik. Bukan harga emasnya naik dulu baru terjadi krisis ya, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang bertanya bahwa fundamental bisa di backtest, justru backtest itu berasalnya harusnya dari fundamental. Dan tidak pernah gagal, nggak pernah gagal.
Justru teknikal kadang-kadang backtestnya bagus tapi hasil forward testnya jelek. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Itu karena pada saat backtest itu harga itu tidak dikenakan spread. Ya, Spread itu nggak pernah melebar. ya. Jadi kalau kita masukkan AI-nya atau robotnya gitu di jalan gitu ya, itu pasti kena semua. Begitu forward test, maka ada pelebaran spread sehingga itu akan. Baik, kita balik lagi ke hubungan berita dan data. Berita itu akan menimbulkan suatu sentimen. Berita itu akan memberikan suatu pemikiran bagi para pelaku pasar bahwa ke depannya mata uang tersebut akan melemah karena investor akan keluar dari berita yang kita baca. Sebagai contoh, Pak Joshua membaca suatu berita. Isinya sederhana banget, Pak. Ibu kota Nusantara akan digunakan sebagai awal dari upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Ya. Sederhana nggak, Pak, beritanya? Sederhana. Yang Bapak pikirkan. Pasti ada pembangunan besar-besaran di IKN sebelum tanggal 17 Agustus 2024. Benar nggak, Pak? Betul, Pak. Nah, kalau itu terjadi, Bapak mikirnya mau beli apa, Pak? Bisa. Nah, itu dia. Saya, banyak, Pak, itu mah yang bisa dibeli mah. Yang jelas mah Bapak pasti beli tanah di sana ya, Pak ya? Ya. Karena orang akan berbondong-bondong ke sana. Yes. Pemerintah akan bikin gedung-gedung bangunan. Itu gara-gara baca berita itu, Bapak mikirnya kemana-mana deh. Betul. Itu sentimen. Oke. Baru kita lihat datanya. Ya. Data itu kan datangnya telat, Pak. Angka pengangguran hari ini, yang dirilis hari ini, itu sebenarnya adalah data pengangguran di bulan lalu. Bukan hari ini, gitu loh. Jadi data-data itu hanya sebagai pendukung sebenarnya. Jadi kalau beritanya itu adalah berita bagus, data ini ke depannya akan bergerak bagus atau buruk, Pak? Bagus harusnya, Pak. Iya, korelasinya sebenarnya. Karena data ini hubungannya sama dengan harapan, Pak. Hubungannya dengan ekspektasi. Jadi kalau dengan adanya pembangunan seperti ini, maka income per kapita yang ada di daerah tersebut akan naik. Betul nggak, Pak? Betul. Ya. Dilihat datanya. Begitu datanya kita lihat, betul terjadi suatu kenaikan. Tandanya beritanya confirm nggak, Pak? Confirm, Pak. Valid nggak? Valid. Tandanya kita buy apa sell, Pak? Buy, Pak. Oke, karena investor akan masuk. Itulah hubungannya sebenarnya. Berita itu menimbulkan suatu sentimen, sedangkan data itu menimbulkan suatu ekspektasi. Ini yang harus kita sama-sama bisa ngerti, gitu lah. Dan keduanya ini adalah fundamental. Jadi bukan data itu adalah ya data ya fundamental, berita fundamental, tapi hubungannya kita nggak tahu ya agak repot gitu. Yang satu bicara sentimen, yang satu lagi berbicara masalah ekspektasi. Berita itu mengarah kepada berita saat ini dan untuk kedepannya. Data itu justru lebih banyak bergerak dari sekarang ke belakang. Jadi data itu sebenarnya masa lampau. Berita itu adalah masa yang akan datang. Berita itu isinya tuh suatu narasi yang bisa kita memberikan suatu sentimen atau suatu pemikiran yang bisa membuat para pelaku pasar menentukan kondisi yang akan datang. Tapi kalau data itu lebih banyak ke analisa. Pokoknya nih Pak Jo, kalau udah 100, 90, 80, berikutnya pasti 70 gitu kan. Oke. Itu kalau beritanya juga berita tentang masalah pelemahan ekonomi, kekacauan politik, defisit keuangan. Tapi kalau kita berbicara masalah adanya suatu kebijakan untuk pemulihan ekonomi, itu data yang 190, 80 itu bisa berubah menjadi 110 loh berikutnya. Betul. Betul ya Pak ya. Kenapa? Karena berita ini ditujukan
untuk kemudian itu menjadi lebih baik, lebih benar. Ya. Nggak ada suatu negara membuat suatu kebijakan untuk menyengsarakan rakyatnya. Kalau menyengsarakan negara lain mungkin, gitu Pak. Tapi negara rakyatnya emang nggak. Benar nggak Pak? Betul dong. Betul. Pertanyaannya kenapa Pak? Supaya dia terpilih kembali nanti. Iya, ya kali ada presiden nggak kepingin kepilih 2 kali, gitu ya. Mau nggak mau supaya dia terpilih lagi, maka dia harus membuat suatu kebijakan yang populer, Ya, yang membuat rakyatnya bisa sejahtera. ya. Itu akan dikenang terus sama rakyatnya dan itu membuat ekonomi mereka maju. Makanya Bapak dan Ibu pinter-pinter gitu untuk mencerna suatu berita.